Makanya kenapa orang mati syahid matinya enggak sakit? Kata Rasulullah, as-syahid la yamassu minal maut illa kama yamassu ahadukum minal qarsah. Ya. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakit kecuali seperti digigit semut. Kenapa? Padahal kalau orang biasa, Pak, itu kata Amr bin As ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah, mati itu rasanya seperti apa? Nah, kamu pernah nggak ngerasakan jadi kambing kulitmu kulitmu lagi ditarik, dibeset, ya, orang Jawa bilang diblekrek, ya, kulitmu dikelupas dari badanmu, itulah rasanya mati. Kata Ibnu Abbas, seperti ditusuk 70 tombak, ya, ditikam 70 tombak, disabet 70 pedang, dan ditusuk 70 panah. Itulah rasanya mati. Tapi kalau orang mati syahid, kata Rasul, hanya seperti digigit semut, celekit pindah alam, Pak. Cuma celekit doang langsung pindah alam. Nah, kok bisa? Ternyata kan rahasianya adalah saat orang mau mati syahid, ternyata malaikat datang dan dunia ini bentuknya berubah, Pak. Jadi bentuk surga. Seneng yang lihat itu, nyawa dicabut itu tinggal kerasa bagian akhir doang, Pak. Cetek gitu doang, ya. Udah tidak merasakan sakit. Ya. Sedangkan orang-orang kafir itu serem banget. Nyawa dicabut, tampilan dunia berubah jadi neraka. Dia benar-benar nggak mau begitu. Makanya kadang meninggalnya mereka itu mengerikan begitu, ya. Karena arwahnya nggak mau sebenarnya untuk keluar. Akhirnya malaikat mencabutnya dengan sangat kasar. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Jadi perasaan bahagia wajib ada. Pokoknya kita kalau seneng sejak sekarang, insya Allah Ramadan besok enteng. Tapi kalau sekarang sudah, ya, kelihatan sepertinya cemberut, duh bentar lagi Ramadan nih, ya. Ya, ini kata Imam Ahmad, orang yang merasa susah kalau mau Ramadan hanya orang munafik. Orang mukmin justru bahagia. Kalau orang munafik, nah itu baru kepikiran, bentar lagi nggak boleh minum, nggak boleh makan, warung-warung pada tutup, makan di luar ketahuan malu, serba bingung, Pak. Ini orang munafik karena kan nggak punya iman, ya. Kalau kita yang punya iman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sami'na wa ata'na, nggak ada masalah. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan untuk mendekat ke Ramadan, jemaah sekalian? Apa keperluan kita untuk mendekat kepada Ramadan? Pastikan kita semuanya takdim. Jangan kamu anggap Ramadan itu sama kayak bulan yang lain. Pastikan bahwa kamu itu menghormati Ramadan. Seperti ada tamu terhormat mau datang, gimana rasanya? Apalagi tamu kita ini membawa banyak bingkisan, hadiah spesial buat kita. Kira-kira gimana? Siapkan hati yang paling bersih, lisan yang paling bersih, raga yang paling bersih. Ya, kata Ibnu Katsir, yang disebut takdim terhadap sya'air Allah, takdim terhadap syiar-syiar Allah, salah satunya adalah Ramadan. Bagaimana? Bersihkan hatimu, jangan kotori bulan itu dengan kejelekan. Itu takdim namanya. Ya, kayak dulu kalau kita diajarin, Pak, takdim sama Quran. Anak zaman dulu itu kalau Quran jatuh biasanya langsung didekap, langsung dicium, atau langsung istighfar. Itu takdim, Pak. Anak zaman sekarang nggak segitunya, Pak, ya. Malah kadang kala aduh Quran aja diremehin banget. Ya, bahkan dulu orang zaman dulu itu saking takdimnya, Pak, kadang ngelihat tulisan asalkan Arab aja dikira Quran langsung disembunyiin, ya. Itu karena saking takdimnya. Padahal yang mungkin tulisannya barangkali itu komposisi, ya, makanan, Pak, ya. Nah, tapi karena Arab, ya, dikira Quran. Seperti itu. Itu punya takdim yang sangat tinggi. Makanya ya Allah langsung diselamati. Ya, mungkin berbeda cerita dengan zaman sekarang. Ya, banyak yang tidak takdim. Begitu juga saat kita mau masuk Ramadan, ayo siapkan, ya, siapkan betul hati yang paling bersih. Ya, ya minimal hati yang paling bersih itu ya bebas dari kemusyrikan, bebas dari berbagai macam penyakit hati. Ya, minimal masuk Ramadan itu udah nggak ada tahasud, tadabur, tabagut, dan juga takotu. Ya,
Minimal itu sebelum masuk Ramadan kita ini tidak punya sikap hasad, saling benci, saling berpaling, dan juga saling memutus silaturahmi. Jangan sampai ada. Kalau bisa ini udah kelar sebelum Ramadan. Nggak enak banget Ramadan masih nyimpen 4 najis ini di dalam hati kita, Pak. Hasad ini penyakit yang nggak kelihatan dan banyak orang yang udah kronis tapi nggak ngerasa. Hasad ini kan nggak seneng ngelihat orang lain bahagia, kan begitu ya. Pokoknya kalau jenengan nggak suka orang tanpa alasan yang logis, itu berarti hasad, Pak. Kalau nggak suka bilang kenapa? Ya karena itu loh, mukanya ngeselin. Oh boleh, mukanya ngeselin masih boleh, Pak. Ya enggak, pokoknya saya nggak suka aja. Wah itu hasad itu. Nggak suka tanpa alasan itu nggak ada, harus punya alasan. Kenapa nggak suka? Ya, barakallahu. Jadi paling tidak pertama hasad sudah bersih dari diri kita. Dan orang hasad ini kan tabiatnya jahat kepada orang lain ya. Karena kenapa? Dia berharap orang lain celaka. Dia berharap orang lain nggak dapat nikmat. Nah, itu yang serem. Seperti itu. Makanya kalau orang itu lagi hasad itu kadang-kala resek jadinya, Pak. Di sinilah maka kenapa tiap hari kita disuruh membaca Qul a'udzu birabbil falaq, termasuk min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasad itu jahat. Jenengan punya tetangga hasad. Jenengan manasin mobil belum panas, hatinya dia udah panas loh, Pak. Ya. Udah manasin mobil mulu, berisik tahu begitu. Padahal yang enggak berisik sebenarnya. Tapi karena enggak seneng aja begitu ya. Seperti itu baru manasin mobil, Pak, belum manasin helikopter ya. Itu lebih lagi tuh ya, panas dalam dia pasti begitu ya. Jadi artinya orang hasad itu bawaannya nggak seneng ngelihat kita seneng. Maka Ramadan mau masuk Ramadan masih bawa sikap kayak begitu. Maaf, Ramadan bukan untuk orang-orang seperti itu nanti. Ya, orang hasad itu bawaannya suudon terus pada orang lain. Ya, nggak pernah ada benernya ada orang lain pokoknya begitu ya. Kalau kita hasad, ya. Tetangga begitu beli mobil baru begitu, itu kalau nggak ada hasad, Pak, kita Masya Allah tetangga beli mobil baru, mudah-mudahan barokah kan gitu ya. Karena kita nggak ada hasad, nggak ada masalah. Tapi coba kalau kita ada rasa hasad dan dengki begitu, ngelihat tetangga beli mobil baru aja sok-sokan lewat sambil nanya, ini kredit begitu ya. Orang beli aja kita tanyain kredit apa cash segala ya. Itu pun sampai di rumah masih dibahas sama istrinya, itu tetangga tadi beli mobil baru, yakin itu demi Allah mesti kredit begitu ya. Itu masih dimantepin lagi ya, nggak puas kayaknya. Karena memang tabiatnya jahat. Maka masuk Ramadan bawa sikap seperti ini nggak ada gunanya. Apalagi kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Janganlah kalian hasad. Hasad itu bisa makan amal solehmu sama seperti kayu api yang dibakar dan dimakan sama api. Jadi api hasad itu akan membakar amal soleh kita, Pak. Rajin ke masjid, soft awal terus, tapi ternyata ngelihat orang lain seneng nggak seneng ya. Waduh, ini kacau, nanti kita sampai akhirat kepedean bahwa amal soleh banyak, ternyata udah gosong semua, kebakar sama hasad. Ya, lihat barangkali tetangga menikah. Subhanallah, dapat istri yang cantiknya bukan main, Pak. Ini kalau kita nggak punya hasad, Pak, Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, aman. Nggak punya hasad. Tapi coba kalau punya hasad, Pak, nggak terima, Pak. Ini dia mesti menyannya kuat ini ya. Ini pakai kemenyan harga berapa ini kok bisa dapat kayak begitu? Pikirannya udah nggak sehat. Maka jangan ada sikap seperti ini. Hormatilah Ramadan, jangan diisi kotoran-kotoran. Yang kedua, jangan sampai ada tabagut, jangan sampai ada sikap saling benci, terutama sesama kaum muslimin. Tolong sebelum Ramadan udah gak ada dendam-dendam lah. Hidup itu perbanyak teman, jangan perbanyak musuh. Gak enak, Pak. Apalagi kalau kita mau sholat tarawih udah dari rumah pakai parfum, bawa sajadah, udah nyiapin tasbih, siap duduk di soft awal. Giliran sholat, imamnya ternyata musuh bebuyutan ya. Wah, itu imamnya baca surat apapun tuh rasanya kita kepanasan, Pak. Ini orang sok banget, syiroto begitu ya. Ya kita emosi lah kalau seperti itu modelnya. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat.
banyak musuh nggak enak. Kita kadang mau lewat, depan ada musuh, kita belok, ternyata belok kiri ada musuh juga Pak, udah belok kanan, kanan ada musuh juga, balik ke rumah ya. Ini kalau musuh dalam hidup ada di mana-mana ya begitu. Makanya jadi seorang muslim latihan jadi orang yang legowo, lapang dada. Kita hidup ini akan lebih enak kalau nggak punya musuh. Nabi Muhammad itu ketemu siapapun pokoknya akrab, bahkan sama musuh bebuyutan pun akrab. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Itu Rasul ketemu dia pun nyapa, Assalamualaikum. Ya, Rasulullah SAW ketemu pun masih nyapa, masih akrab. Ya, kenapa? Rasul nggak pengen memperluas wilayah permusuhan. Justru kalau bisa semua orang ini digandeng aja sebagai partner kita dalam berbuat kebaikan. Yang baik kita jadikan sebagai teman, yang belum baik kita jadikan sebagai ladang amal soleh ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, jangan ada tawalli ya, tadabur ya, saling berpaling muka. Seorang muslim paling bagus kalau ketemu ya senyum sambil salam. Itu paket komplit ketemu sesama muslim. Antal ko akhaka biwajhin tolkin wa tusallimu alaih. Kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri sambil mengucapkan salam, itu paling mantep ya. Ini yang paket lengkap ini ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan takotu, jangan saling memutus silaturahmi. Tolong pastikan kita sama keluarga besar kita baik-baik saja Pak ya. Silaturahmi itu masalah keluarga besar. Jadi sebelum Ramadan kalau memang kita punya barangkali bingkisan untuk mereka, kasihkanlah. Yang penting pokoknya nyambung terus, jangan sampai ada yang putus ya. Berkofikum. Nah kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, keperluan kita menuju Ramadan itu apa? Yaitu kita semuanya butuh sekali ya yang namanya ilmu ya. Pastikan kita punya ilmu tentang Ramadan, termasuk yang paling penting apa? Ilmu tentang amal-amal paling utama di bulan Ramadan. Zikir paling utama, doa paling utama, istighfar paling utama, sholawat paling utama ya, amalan-amalan yang berbuah rumah di surga, amalan-amalan yang setara haji dan umroh, amalan-amalan yang setara qiyamul lail. Nah itu tolong dibuat daftar. Kalau bisa masjid buatin itu Pak, buat bapak-bapak, setiap hari ada 40 amalan yang harus dikerjakan. Jangan cuma anaknya dapat tugas dari sekolah, bapaknya kita kerjain juga ya, kasih kerjaan. Hari ini udah baik belum, begitu ya. Lalu kemudian yang selanjutnya yang kita perlukan apa menjelang Ramadan? Niat ya, sebab kita belum tentu tahu ya, kita belum tentu ya sampai pada bulan Ramadan. Maka sejak sekarang niatlah supaya kita semuanya benar-benar ya, nanti kalaupun nggak sampai Ramadan niat kita tetap tercatat sebagai amal soleh. Kemudian yang selanjutnya apa yang perlu kita siapkan? Yaitu muhasabah. Pastikan kita semuanya udah evaluasi biar Ramadan besok nggak kayak Ramadan sebelum-sebelumnya ya. Jangan sampai Ramadan gitu-gitu terus. Minimal kita sampai ke level takwa lah Pak. Takwa itu 7 hal ya, silahkan dicek nanti di dalam tafsir apapun, pokoknya 7 arahnya. Kalau diperintah nurut, kalau dilarang berhenti, kalau dikasih nikmat bersyukur, kalau dikasih ujian sabar ya. Lalu pengen masuk surga, takut neraka, dan terakhir kalau salah langsung bertaubat. Ini ciri orang bertakwa. Ya minimal kita Ramadan besok harus dapat ini. Karena banyak orang puasa tapi nggak sampai tujuan. Itu sama kayak orang naik gunung tapi muter-muter doang Pak, nggak nyampe atas. Sama kayak orang makan tapi cuma digini-giniin doang Pak, nggak masuk mulut. Sama kayak orang minum dilihatin doang. Orang puasa Ramadan nggak sampai takwa, berarti nggak sampai tujuan. Tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Kalau nggak jadi orang yang ya penurut dan juga orang yang jauh dari maksiat, nggak membuat kita jadi orang yang pandai bersyukur dan juga bersabar, nggak membuat kita makin cinta surga, nggak membuat kita takut neraka, nggak membuat lisan gampang istighfar, berarti Ramadan gagal ya, Ramadan tidak berhasil. Maka perlu kita benahi. Dan terakhir kita perlu doa ya.
kita mohon pada Allah mudah-mudahan diberkahi di bulan Sya'ban dan disampaikan pada bulan Ramadan. Kalau sampai kita ya berdoa, insya Allah umur yang pendek pun bisa dipanjangkan, dan ketemu Ramadan adalah sebuah kebahagiaan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali pembahasan kita. Jadi Ramadan butuh persiapan. Siapkan harta terbaik, siapkan ya tenaga yang terbanyak, dan siapkan hati paling bersih. Makanya turunnya di bulan Sya'ban, karena itulah yang nanti akan membuat Ramadan itu jadi lebih bermakna. Kalau sekarang kita masih belepotan, berlumuran dosa, penuh dengan kotoran-kotoran, masuk Ramadan kita belum bisa maksimal, belum bisa berlomba-lomba, belum bisa untuk berpacu menuju amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Mungkin demikian. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada mungkin satu pertanyaan Pak, barangkali. Silakan. Barakallahu fikum.